Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Di sini Ibu akan menjelaskan jawaban latihan soal yang kalian sudah mungkin udah melakukannya dan ada yang beberapa yang tidak memahaminya. Dan ini juga salah satu dari yang kalian inginkan gitu ya. Dimana ada yang meminta bahwa Bu bikin videonya dong untuk jawabannya. Oke, Ibu akan lakukan. Nah, yang pertama nih ya, ada satu soal, jika kecepatan gerak benda dibuat menjadi 4 kali kecepatan mula-mula, maka momentum benda menjadi titik-titik momentum mula-mula. Nah, di sini untuk memudahkan menjawab soalnya yaitu dengan melakukan suatu gambaran ya istilahnya. Jadi diinterpretasikan dulu nih kata-kata yang ada di soal. Nah, yang pertama tulis dulu diketahuinya apa, M-nya massa benda. Nah, di sini bendanya itu, di sini kan bendanya nggak tahu apa nih ya, bentuknya seperti apa. Tapi kita bisa misalkan dengan bendanya ya seperti balok, bentuknya 2 dimensi ya. Jadi yang terlihatnya hanya depannya aja, bentuknya persegi panjang. Nah, keadaan awalnya kalian baca nih. Jika kecepatan gerak benda dibuat menjadi 4 kali kecepatan mula-mula ya. Berarti awal mulanya itu si bendanya itu dia ya P1 boleh, mau P0 boleh, P1 boleh. Ya, ini ada kecepatannya. Kita kenapa nih diambilnya dari titik ini nih? Nah, ini kita tahu ya, ini pusat masanya. Jadi Ibu kenapa belajar dari sistem partikel dan pusat massa ya. Karena ini dianggap seperti partikel, jadi hanya bergerak translasinya aja ya. Untuk momentum linear khususnya. Nah, ini P1 sama dengan M di-close-kan ya, sebenarnya M di-close-kan dengan V ya. Karena P ini termasuk vektor ya, momentum ini. Nah, sekarang keadaan akhirnya nih, karena dia dibuat menjadi 4 kali kecepatan mula-mula. Nah, ininya jadi 4 kali V ya, V-nya nih kecepatan mula-mulanya V. Jadi 4 V. Nah, berarti P2-nya, nih momentum keduanya itu berarti M dikelaskan dengan V itu jadi M4V. Jadi ditanyakannya P yang keduanya ya, momentum benda setelah 4 kali kecepatan mula-mula. Jadi P2 itu 4 MV. Nah, 4 MV ini kan kita tahu P1 kita substitusikan aja nilainya. P1. Jadi 4P1. Maka 4 kalinya momentum mula-mula. Ya, jawabannya. Kita lanjut lagi. Dalam suatu permainan sepak bola, seorang pemain melakukan tendangan penalti. Tepat setelah ditendang, bola melambung dengan kecepatan 50 meter per sekon. Bila gaya tendangan 250 Newton, sepatu pemain menyentuh bola selama 0,3 sekon. Maka massa bola adalah, nah ini merupakan hubungan antara perubahan momentum linear dengan impuls ya. Kalian bisa dilihat ya, ini yang diketahuinya apa aja nih. Sebutkan nih diketahuinya apa aja dulu. Terus sebenarnya kalau bisa digambarkan, tetapi kalau memang susah untuk digambarkan, ya tidak perlu, tetapi lebih baiknya digambarkan. Di sini Ibu tidak menggambarkannya karena mungkin ngegambarinnya ya seorang pemainnya ya bisa diibaratkan lah gitu ya. Nah, sekarang diketahuinya apa? V-nya 50 meter per sekon, F-nya 250 Newton, dan waktunya nih 0,3 sekon. Yang ditanyakan itu massa bolanya. Nah, kita kan tahu hubungan perubahan momentum linear dengan impuls tuh I sama dengan delta P ya. Jadi senilai ya, sebanding harganya itu. Nah, kita tahu kalau I itu F dikelaskan dengan delta T ya, terus M dikali dengan V. Sebenarnya ini mau delta V boleh gitu. Tapi lihat soalnya ya, konteks soalnya dibaca dulu. Nah, sekarang yang ditanyainnya M, berarti tinggal pindah-pindah ruas aja ya. Jadinya M itu sama dengan F dikelaskan dengan delta T per V. Jadi kalau kita masukkan angka-angkanya, kita substitusikan, maka akan mendapatkan 1,5 kg. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, sebuah bola biliar mula-mula diam, kemudian disodok tongkat dengan gaya 50 Newton dalam waktu 10 milisekon ya. Jika massa bola 0,2 kg, maka kecepatan bola setelah disodok adalah,
Ini bisa digambarkan sih, bola biliar, terus tiba-tiba mula-mula diam, terus kemudian disodok dengan tongkat, ya, dengan gaya 50 Newton bisa digambarkan juga. Jadi kalau membayangkan soal fisika itu lebih baik digambarkan, jadi biar ketahuan ya. Biasanya ada keadaan awal, ada keadaan mula-mula, ada ya awal mula-mula sama keadaan akhir ya gitu. Jadi lebih enak digambarkan gitu ya. Malah kalau misalkan digambarkan akan mendapatkan diinterpretasikan tuh lebih, misalnya dihargailah oleh gurunya gitu kan, biar tahu prosesnya kayak gimana gitu ya. Dan kalian juga gitu, ke kaliannya juga tahu. Nah, di sini diketahuinya apa aja nih? Ada gaya 50 Newton, terus ada waktunya 10 milisekon. Kita ubah dulu nih satuannya biar sama. Satuannya itu ke sekon ya, jadi 10 pangkat minus 3 sekon. Nah, M-nya ini 0,2 kilogram. Terus V0-nya berapa? V0-nya mulanya nih. Sebuah bola mula-mula diam ya, mula-mula diam. Berarti kalau mula-mulanya diam berarti V0-nya 0. Maka di sini ditanyakannya kecepatan bola setelah disodok gitu. Ini masih hubungan perubahan momentum linear dengan impuls ya. Kita substitusikan aja nilai-nilainya nih di sini. Kan ininya berarti ada kecepatan akhir sama kecepatan awal ya. Jadi delta V. Nah, Vt dikurangi V0 gitu ya. Nah, nanti kalau di soal nih ada arah-arahnya nih, yang misalkan ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke selatan, ada yang ke utara. Nah, itu dicantumkan ya. Jadi biasanya di soal diketahui sih, misalkan ke barat negatif, ke timur positif. Jadi itu tergantung konteks soalnya. Atau kalian harus kan udah belajar vektor. Jadi karena momentum ini termasuk besaran vektor, kecepatannya juga kecepatan yaitu termasuk besaran vektor. Jadi ya mau gak mau kalian harus belajar vektor gitu ya. Karena udah dipelajari, jadi jangan dilupakan ya. Nah, kita substitusikan aja nilai-nilainya. Nah, misalkan jadi Vt-nya itu sama dengan Vf di-crosskan dengan delta T per M. 50 substitusikan nilainya dikali 10 pangkat minus 3 per 0,2. Nah, didapatkan hasilnya 250 kali 10 pangkat minus 3. Atau bisa dituliskan juga 0,25 ya. Lanjut lagi, di sini ada sebuah mobil bermasa 5 ton, bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon. Tentukan besar momentum yang harus diberikan untuk menghentikan bola tersebut. Jadi, kalau fisika itu sebenarnya kalau mau ngerjain soal itu pasti dibaca dulu soalnya berkali-kali ya biasanya. Ini diketahuinya dulu apa aja 5M 5 Newton 5 ton. Jadi kalau diubah ke satuannya kilogram jadi 5.000 kilogram. Nah, V0-nya ada nggak? Nah, bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon. Nah, itu merupakan kecepatan awalnya. Nah, sekarang yang ditanyainnya itu berapakah besar momentumnya ya, tentukan besar momentumnya. Berarti P-nya nih yang dicari. Nah, sampai dia menghentikan mobilnya, ya, untuk menghentikan mobil. Kalau ada kata-kata menghentikan mobil, berarti dia kecepatan akhirnya. Dan kecepatan akhirnya itu, kalau dia berhenti kan otomatis tidak ada kecepatan lagi ya. Jadi, Vt-nya sama dengan 0. Nah, P sama dengan M di-crosskan dengan delta V. M di-crosskan dengan Vt dikurangi V0 ya. Jadi 5.000, 0 dikurangi 20. Nah ya, kita substitusikan angkanya dapat minus 100.000 kilogram meter per sekon. Nah, jangan lupa ya, kebanyakan ibu melihat memeriksa pekerjaan kalian itu jarang pakai satuan gitu ya. Karena kalau tidak ada satuannya, maka itu tidak berlaku apa-apa di fisika ya. Nah, sekarang dimensi dari momentum adalah, nah, udah belajar kan tentang dimensi, terus simbol-simbol dimensi, simbol-simbol satuan nih kan, udah dipelajari di kelas 10 semester 1. Nah, P sama dengan M dikoskan dengan V, P sama dengan, kan M itu kilogram ya satuannya, terus V itu kecepatan itu meter per sekon. Nah, kilogram ini dimensinya itu M disimbolkannya. Nah, kalau meter itu simbolnya L. Nah, kalau sekon itu T, karena sekonnya itu di bawah, ya. Jadi kan sebenarnya per T gitu kan. Tapi bisa dinaikin ke atas jadi minus 1. Jadi MLT pangkat minus 1 ya jawabannya. Bentuknya nggak perlu momentum aja kan, bisa bentuk yang lain. Jadi kalian
harus memahami yang 7 besaran pokok itu ya. 7 besaran pokok. Karena yang ininya tidak jauh dari besaran-besaran pokok itu. Terus sebuah bola dengan massa M dilemparkan secara horizontal dengan kecepatan V. Nah, bola ini mengenai dinding dipantulkan dengan besar impuls yang dikerjakan oleh dinding pada bola sebesar. Nah, sebenarnya ini udah ketumbukan ya fenomenanya, udah ada impuls karena terjadi tumpukan juga nih. Di sini ada keadaan satu di mana awal mulanya itu dia mendekati lantai ya. Terus keadaan duanya menumbuk lantai. Nah, ketika menumbuk lantai itu dipantulkan kembali nih ke keadaan semula. Nah, besar impuls yang dikerjakan oleh dinding pada bola sebesar. Nah, di sini kita bisa tahu nih, diketahuinya apa aja. V0-nya itu di sini nih. Kan masanya M nih, berarti M ya masanya. Terus secara horizontal kan di sini. Makanya arahnya horizontal, kalau vertikal kan ke arah sumbu Y ya, ini sumbu X. Nah, kalau udah segini berarti V0-nya nih dengan kecepatan V, berarti awal mulanya itu V. Nah, di sini bola ini mengenai dinding dan dipantulkan kembali kan. Nah, di sini nggak ada keterangan sih sebenarnya dipantulkan kembalinya dengan kecepatan yang sama atau enggak. Tetapi kita bisa mengasumsikan nih sebenarnya walaupun di soal tidak ada, kita mengasumsikannya bahwa nih ternyata kecepatannya sama. Tapi kalau misalkan diketahui di sini di soalnya misalkan kecepatannya sama, hanya arahnya berbeda, berarti kan. Nah, ini VT-nya sama dengan minus V gitu ya. Kecepatannya sama tapi arahnya aja yang berbeda jadi minus V. Nah, P itu kan momentum itu M dikoskan dengan V ya. Jadi M-nya itu VT dikurangi V0. Nah, kita substitusikan nih. M sama dengan minus V ya, VT-nya dikurangi V0. Dikurangi V0 kan jadi V aja ya. Dikurangi V, maka jawabannya M-nya itu sama dengan minus 2V. Jadi P-nya itu sama dengan minus 2MV ya. Terus di sini di antara benda-benda berikut, manakah yang mengenai gaya terbesar pada saat bertumbukan dengan dinding batu jika semuanya memiliki selang waktu yang sama? Ini sebenarnya kalian harus membuktikannya nih. Asalkan kalian memahami konsepnya, sebenarnya bisa mengerjakannya di sini. Karena kalau manakah yang memiliki gaya terbesar? Sebenarnya kan I itu sebanding ya dengan P. Jadi kita ya I sebanding dengan delta P ya, kecepatan impuls berbanding lurus dengan perubahan momentumnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita nggak perlu nyari impulsnya nih, gitu kan. Tetapi kita perlu nyari delta P-nya dulu nih, nilai delta P-nya. Karena senilai sama besar, jadi langsung aja nih M kali V kan ya, kalau delta P itu. Jadi tinggal 150 dikali 7, 100 dikali 12, 50 dikali 15, 40 dikali 25, 25 dikali 50. Dan di sini kan arahnya sama ya. Kalau misalkan ada arah yang berbeda, nah itu patut dicurigai nih di ABCD-nya gitu. Karena takutnya nanti harganya minus di situ ya. Jadi bisa mengurangi mengurangi momentumnya gitu ya. Nah, di sini kita hitung ternyata yang lebih besar itu 25 dikali dengan 50 meter per sekon. Jawabannya 1250. Maka yang mengalami gaya terbesar yang memiliki selang waktunya sama, di sini yang jawabannya adalah E ya. Kita lanjut lagi ke sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Sedangkan benda lain bermassa 3 kg bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon. Nah, jika keduanya bergerak ke arah timur nih, ada pergerakannya ke arah timur, maka besar momentum sistem adalah gitu ya. Nah, sebenarnya kalian bisa nih menggunakan arah timur barat selatan itu kalian gunakan arah mata angin ya. Sebenarnya udah ada nyanyiannya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat laut, utara, timur laut. Nah, itu bisa dipakai untuk menentukan arah-arahnya.
Nah, P totalnya itu yang ditanyainnya berarti kan ini P totalnya ya. Maka sebenarnya nih digambarkan. Ini 2 kg, terus dengan kecepatan 2 meter per sekon pasti lebih panjang ya. Dengan yang 3 kg lebih besar si masanya, tetapi si kecepatannya lebih rendah gitu ya, lebih kecil. Maka si arah ininya nih agak lebih pendek gitu ya, 1 meter per sekon. Nah, untuk mencarinya itu karena arahnya sama, keduanya menuju arah timur, berarti akan ditambahkan ya si P totalnya itu. Jadi P benda 1 sama P benda 2. Nah, P benda 1 itu kan M1 kali V1 ya. Jadi 2 kg dikali 2 meter per sekon ditambah 3 kg dikali 1 meter per sekon. Nah, 2 kali 2 kan 4 udah ya. 3 kali 1 3. Jadi jawabannya 7 kg meter per sekon untuk momentum total. Ya, dengan dua massa yang berbeda, dengan kecepatan yang berbeda pula, tetapi arahnya sama gitu ya. Nah, sekarang di sini ada grafik. Sebenarnya soal-soal grafik ini sudah disinggung ya. Ada juga di usaha dan energi. Ternyata di momentum impuls juga ada. Tapi lihat nih yang di sini. Besaran fisika yang adanya nih hubungannya. Kayak ini F ya, gaya dengan waktu ya, hubungan gaya dengan waktu. Sebuah gaya F terhadap waktu seperti yang tergambar pada grafik di bawah ini, gaya tersebut menghasilkan momentum total nih. Momentum totalnya itu 40 kg meter per sekon dalam waktu 5 sekon. Maka besar gaya yang dialami benda tersebut pada detik ketiga ya, pada detik ketiga. Sekarang yang diketahuinya apa aja? Tulis ya, yang diketahuinya apa aja nih? Ada P-nya, terus ada waktunya, terus juga yang dicari nih, yang dicarinya itu F saat waktu 3 sekon gitu ya. Nah, sekarang kita di sini nih, kita belum tahu nih, karena belum ada di sini nggak diketahui nih gayanya di sini berapa gitu ya, nggak diketahui. Tetapi kita bisa nyari ketinggiannya dengan memberikan simbol X di sini ya, karena kita ingin mencari nih harga X-nya di sini berapa atau harga tingginya. Nah, kita bisa nyari dengan luasan trapesium. Di sini sebenarnya nggak luasan trapesium aja ya, ini bisa jadi 3 bentuk, bisa segitiganya ada 2 ya di sini, terus ada persegi panjang, sebenarnya bisa apa itu, tapi lebih memudahkan biar pengerjaannya lebih cepat, jadi menggunakan luasan trapesium. Nah, luasan trapesium itu A tambah B per 2 dikali T. Nah, sekarang kita udah tahu nih luasan trapesiumnya itu 40 kg meter per sekon. Nah, sekarang lihat tuh nih, 5 ditambah 3 per 2. X-nya belum diketahui ketinggiannya, kita cari ketinggiannya dulu. X sama dengan 40 dikali 2 per 8. Ini bisa diolak-alik ya, bisa diubah posisinya, pindah posisi. Nah, sekarang X-nya itu mendapatkan 10 Newton. Kenapa 10 Newton di sini satuannya? Karena lihat di sini, satuan yang menuju arah sumbu Y itu satuannya Newton gitu ya. Jadi lihat dulu nih satuannya di sini, satuannya sekon kalau yang ini satuannya Newton ya. Untuk membaca grafiknya, maka X-nya itu 10 Newton satuannya. Nah, I-nya itu sama dengan delta P. I sama dengan delta P-nya udah diketahui kan, 40 kg meter per sekon. I-nya ini sama dengan luasan trapesium untuk mencari gaya yang dialaminya itu ya. Nah, kita bisa cari, kita masih menggunakan trapesium ya sebenarnya. Jadi 43 ditambah 5 X2 gitu ya. 8X per 2, X-nya 10 Newton. Jadi F saat 3 sekon itu sebenarnya satuannya masih 10 Newton. Karena kenapa? Ini 10 Newton. Lihat. Di sini kita sebenarnya nggak perlu mencari ininya juga. Yang penting nyari X-nya aja ya. Jadi mau carinya 2 kali, boleh yang ini, boleh ini. Ada 2 langkah. Tapi sama-sama aja gitu ya. Ini mah langsung I, kalau di sini nggak. Ini langsung luasan trapesium. Tapi kalau dikaitkan dengan I sama dengan delta P itu sama ya. Ini. Nah, sebenarnya kan lihat di sini. 1 sampai 4 itu konstan. Nih, konstan ya.
Yang kayak meningkat waktunya sama gayanya itu ini ya. Gayanya lah, lebih ke gayanya ini kan, ya. Tapi ke sininya konstan, ya. Kalau ke sininya apa? Mengurangi kan ya, si gayanya itu. Maka di sini gayanya itu tetap 10 Newton karena konstan di sini. 10 Newton, ya. Gayanya itu. Mau di 1, mau di 2, mau di 3, mau di 4, ya. Tapi yang berbeda di mana nih? Yang berbeda itu di 0 sama di 5, ya. Lanjut lagi di sini. Ada sebuah truk yang masanya 2 ton, melaju dengan kecepatan 36 km per jam, menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam selang waktu kontak 0,1 sekon. Gaya rata-rata pada truk selama berlangsungnya tabrakan adalah diketahui dulu nih di sini. M-nya berapa? Tuh 2 ton. Kita pindah dulu, ubah dulu satuannya jadi kilogram. Jadi 2000 kilogram. Nah, ada kecepatannya tuh diketahui, kecepatan finalnya itu 36 km per jam. Nah, itu bisa kita ubah juga ke meter per sekon karena kita satuannya pengen SI semua ya, satuan internasional. Jadi 36 dikali 1000 dibagi 3600. Kenapa bisa dikali 1000 dibagi 3600? Karena kilometer ke meter apa? 1000. Jam, 1 jam itu sama dengan berapa sekon? 3600 sekon ya. Di jawabannya itu finalnya itu 10 meter per sekon kalau kita ubah ke satuan meter per sekon. Nah, delta T-nya di sini ketahui nih dalam selang waktu kontak 0,1 sekon. Nah, terus gaya rata-rata pada truk berlangsungnya tabrakan adalah, nah di sini lihat menabrak sebuah pohon dan berhenti ya. Dan berhenti berarti kalau dia berhenti VT-nya 0 ya. Makanya ditanyanya gaya rata-ratanya. Nah, ini bisa kita cari dengan hubungan perubahan momentum linear dengan impuls. Kita bisa substitusikan aja nilai-nilainya yang berlaku di situ. Terus juga langsung, yang penting ke arahnya ya kita lihat di situ. Makanya jangan sampai karena 0 dia pasti udah aja 20.000 dikalikan dengan 10 terus dibagi 0,1. Nggak bisa karena di sini lihat arahnya nih. Arahnya, ada arahnya. Minus positifnya dilihat gitu ya. Terus kita ke esai. Nah, ke esai di sini ada sebuah golf bermasa 0,2 kg dipukul hingga melesat meninggalkan stick dengan kelajuan 50 meter per sekon. Jika selang waktu kontak antara stick dan bola 0,2 sekon, berapakah gaya rata-rata yang dikerjakan? Nah, sebenarnya ini jawabannya hampir sama dengan yang nomor ini ya, yang di atas ini. Ya, sama gitu ya. Pertanyaannya hanya beda satuannya, terus juga beda konten si soalnya gitu ya. Kalau ini truk, kalau ini mau golf gitu. Tapi caranya, konsepnya sama. Nah, diketahui M-nya 0,2 kg, V-nya 50 meter per sekon, delta T-nya 0,2 sekon, ditanyakannya F rata-ratanya. Nah, ini kita bisa cari hubungan dengan menggunakan hubungan perubahan momentum linear dengan impuls. Kita substitusikan aja, terus kita pindahkan nih posisi-posisinya. F-nya itu jadi sama dengan M dikelaskan V per delta T ya. 0,2 kg dikali 50 meter per sekon per 0,2 sekon. Maka jawabannya nih itu sama dengan 50 Newton. Kita lanjut lagi nih ke nomor 2. Maaf ini mungkin gambarnya kurang cantik ya, kurang bagus. Tapi semoga ini tergambarkan gitu ya, sama kayak yang di buku. Nah, di sini perhatikan gambar grafik di bawah ini, sebuah benda bermasa 2 kg mendarat searah sumbu X dengan kecepatan awal 3 meter per sekon. Benda diberi gaya mendatar nih dengan Fx seperti pada grafik ya. Tentukanlah impuls yang dialami benda dari T 0 sekon sampai 4 sekon ya, dari 0 sampai 4 sekon ya. Nah, sekarang kita bisa nyari, karena di sini di 0 itu nggak ada pergerakan, nggak ada perubahan, berarti di sininya F-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita bisa langsung cari, sebenarnya diketahui dulu nih ya, apa aja di soal diketahui ditulis di sini. Terus yang ditanyain yaitu I dari T0 sampai T4.
Nah, kita bisa langsung cari dari T1 sampai 3 dan dari 3 ke 4 gitu ya. Kita substitusikan aja, kita bisa menggunakan rumus luasan segitiga, yaitu setengah AT. Pertama setengah AT, T-nya itu ya ini nih 2 ya, dari sini kan sini ke sini 2 T-nya. Ya, T-nya 2. Tinggi alasnya berarti ya, alasnya 2. Tingginya 10 ya. Tingginya 10. Sama ditambah setengah AT. Setengah alasnya apa? 1 kayak 3 ke 4 1. Nah, si tingginya berapa? Tingginya minus 10 karena terletak di bawah ya, di bawah kurva, di mana kurvanya itu arah sumbu X sama sumbu Y negatif. Nah, ini dapat dihasilkan jawabannya, impulsnya itu 5 Newton sekon. Ya. Sekarang yang nomor 3 nih, sebuah truk bermasa 2000 kg dan melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 sekon. Maka gaya rata-rata pada truk selama berlangsungnya tabrakan adalah, nah kita bisa substitusikan aja nih, kita bisa diketahui apa aja nih nilainya yang ada gitu ya. Jadi ada kata-kata berhenti, yang berhenti itu apanya, PT-nya kan yang 0, terus waktunya berapa, 0,1 sekon. Nah, V0-nya berapa? 10 meter per sekon. Nah, masanya berapa? 2000 kg. Nah, kita bisa mencari hubungannya itu dengan menggunakan hubungan impuls dengan perubahan momentum linear. Jadi F dikroskan dengan delta T, M dikroskan dengan V delta V berarti ya di sini. Karena ada kecepatan awal sama kecepatan akhirnya, sebenarnya delta T juga harusnya ada waktu awal sama waktu akhirnya. Jadi F-nya itu 2000 dalam kurung 0 kan VT-nya dikurangi 10 per 0,1. Jadi jawabannya minus 20.000 per 0,1. 0,1 itu kalau kita ke atasnya jadi 10 ya. Jadi dikatasin di ini nih. Dikatasin, kan ini awalnya penyebut, jadi pembilang itu minus 20.000 dikali 10. Jadi jawabannya minus 200.000 Newton. Nah, pembahasan jawaban latihan soal pertemuan kedua ini sudah Ibu bahas semuanya. Kalau misalkan ada yang belum paham, belum mengerti, boleh tanyakan melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.